P5 ya, tentang best practice-nya kami angkat ke 5, dan alhamdulillah kami sudah menentukan tema yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Baik teman-teman, kita akan tanya kepada narasumber dari, kita perkenalkan dulu sebelum lanjut. Ada Pak Dede Muhammad Nasir dari SMA SD Sanwar, ada Ibu Istiqomah dari SMA Amalia, dan ada Pak Marsudi Rahmat dari SMA Negeri 3 Cibinong. Gitu ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah siap ya dengan beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami lontarkan ya Pak ya. Berbagi praktik baik untuk nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang nanti melihat itu bagaimana implementasi P5 yang sudah Bapak Ibu lakukan di setiap sekolahnya gitu ya. Tadi kan temanya kita tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, kira-kira menurut Bu Isti dulu nih, Bu Isti. Menurut Bu Isti, situasi apa sih yang menjadikan gaya hidup berkelanjutan itu menjadikan tema di sekolah Ibu? Kebetulan memang anak-anak di sekolah itu memang sering membuang sampah banyak. Jadi kadang sampah tiap hari itu bisa kilo itu berkilo ya. Makanya dengan begitu sampah yang banyak, dan kadang juga membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita akan mengangkat dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini untuk mengumpulkan dari sampah-sampah itu untuk kita bikin, misalnya bikin buku atau kompos, atau memang bikin karya-karya yang lain dari sampah-sampah yang ada di sekolah. Jadi kalau pupuk itu dari organik ya Bu? Iya. Jadi situasi awal kenapa Ibu mengangkat itu dari memang anak-anak yang memang buang sampah sembarangan. Sampah di sekolah itu hampir tiap minggu banyak, karena anak itu jajan, tiap hari jajan mereka. Iya. Baik, itu situasi yang dirasa oleh Bu Isti sehingga Bu Isti mengangkat gaya hidup berkelanjutan. Kalau Pak Marsudi gimana Pak di sekolah? Situasinya hampir sama saja dengan Bu Isti ya. Bahwa di sekolah itu banyak sekali botol-botol plastik minum. Ya, anak-anak itu di SMA saya itu banyak tong sampah sampai penuh. Maka dari situlah kita berpikir bagaimana SMA itu memiliki gerakan minum tanpa ada plastik itu. Jadi membawa semacam anak minum dari rumah gitu. Nah, itu untuk mengurangi atau bahkan nantinya itu zero daripada plastik botol-botol itu adalah situasi yang kita ada. Baik. Kamu pada di sini gimana di SMA di sana? Baik, terima kasih Bu dan Momon sebagai moderator. Kalau keluar dari SMA di Sarungga, kita berpatokan pada dalam hadis yaitu ada 25. Jadi kebersihan sebagian daripada iman, dan kita dalam best practice kita sama gaya hidup berkelanjutan, kita daur ulang sampah ke hal-hal yang lebih positif lagi. Contohnya dari plastik bekas jajanan siswa, dari barang bawaan siswa, kantong plastik mereka bawa ke sekolah, dan dia mendesain sebuah produk. Mendesain sebuah produk itu seperti fashion yang akhirnya nilainya fantastis gitu. Walaupun dari sampah daur ulang akhirnya bisa bernilai ratusan ribu bahkan jutaan. Nanti bisa dilihat apabila kita bapak-bapak dan ibu-ibu mau main ke sekolah kami memuseumkan, menyimpan, menghasilkan hasil karya anak kita dari daur ulang sampah plastik menjadi fashion yang luar biasa. Itu mungkin luar biasa ya Pak Momon ya. Jawaban-jawaban dari ini situasi yang awalnya itu. Setelah Momon akan memberikan informasi apa lagi atau menguak, mencari tahu informasi dari narasumber ini. Ya, tapi Bapak P5 ini sangat penting dan bermanfaat ya dilaksanakan. Dan ketiganya dari sekolah SMA 3 Amalia maupun dari mahasiswa itu ya bisa dilanjutkan lagi ya. Dan dalam arti ini sebenarnya adalah bentuk kebermaknaan dan pembentukan karakter pada murid ya. Dilanjut itu pertanyaan berikutnya. Mungkin dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang melakukan tema tadi ya, yang berkelanjutan, ada nggak sih tantangan yang benar-benar ada keluh kesah dari guru-guru atau mungkin dari siswanya gitu? Silakan dari Pak Dede mungkin. Terima kasih. Jadi memang ada keluh kesah dari siswa khususnya. Mereka tuh kenapa sih harus dari bahan bekas? Kenapa nggak langsung jadi saja? Nah itu kadang-kadang anak sekarang kan serba instan tuh ya. Jadi pengen mereka langsung jadi saja. Udah aja sih salah bapak kadang gitu. Tapi tetap kita akan memberikan pembelajaran dalam best practice ini, dalam gaya hidup berkelanjutan ini adalah prosesnya. Bagaimana menciptakan sebuah produk dari bahan yang dibilang sampah menjadi produk yang sangat luar biasa, bermanfaat buat semuanya.
Mungkin untuk yang kan STAR ya Bu ya. Iya. Nah, yang berikutnya mungkin boleh ke Ibu. Ke Bu Isti ya. Nah, Oke. Tantangan mungkin dari yang Kalau tantangan kan tadi sudah. Udah ya. Sekarang ininya Bu, apa sih aksinya? Aksi yang dilakukan. aksi yang dilakukan itu yang pertama itu kan anak-anak itu sedang menggunakan diri rumah itu kan kita misalnya mau membuat apa semacam obrik atau memang misalnya sampah daur ulang atau apa berarti langkah pertama berarti anak harus sudah menemukan bahan itu. Kadang pas kita mau menggunakan itu bahan yang dicari malah tidak ada. Ya gimana caranya kita menentukan itu ada bahan-bahan yang di sekitar itu tantangannya. Kadang misalnya kita mau membuat anyaman atau mau membuat botol-botol itu disusun, mau bikin pagar atau dan kayak semacam di publik gitu kan. Nah pas kita cari itu adanya tidak maksimal gitu. Makanya tantangan yang utama anak harus menentukan tema atau rencananya apa, tapi lihat di sekitar ini harus ada semua barang-barangnya. Jangan sampai anak harus mencari di tempat lain. Jadi itu tidak ada manfaatnya. Jadi aksi yang dilakukannya berarti seperti ekobrik ya Bu ya. Selain itu apa lagi Bu? Ada lagi nggak untuk Ada misalnya kayak botol-botol itu bisa untuk tanaman tuh berpagar atau kita bisa buat bikin pot ya. tapi awalnya memang dari ekobrik ya. Dari bagus itu. Baik Ibu, terima kasih. Kalau Pak, Mas Yudi yang terakhir apa nih? Kalau ininya Pak, mungkin dari produknya gitu ya, apa ke penerapannya ya, ke hasil penerapannya. Setelah kalau kita bicara tantangan tadi kan habit ya, atau kebiasaan yang harus dirubah, kemudian juga ada kantin yang harus disadarkan juga pemilik kantinnya, dan aksinya ya kita memiliki kesepakatan bahwa setiap yang mau jajan itu membawa tempat dari rumah. Tupperware seperti Iya itu, seperti Pak, ya. itu. Nah itu aksi-aksi yang kita lakukan dan hasilnya alhamdulillah boleh dikata walaupun belum 100% itu hampir 85-90% itu tidak terdapat penumpukan botol-botol bekas minuman di sekolah ini. Luar biasa ya. Jadi jelas ya Pak ya, berarti di sini untuk P5 ini tidak hanya menghasilkan produk ya Pak ya, Betul. tetapi tadi Aksi. dari Bapak aksi gitu ya. Aksi, betul, Jadi aksi. aksinya itu berarti kan anak-anak disadarkan bahwa membuang sampah pada tempatnya itu wajib gitu ya. Dan tadi sudah bagus juga ya dari Pak ini udah memanfaatkan seperti Tupperware gitu ya untuk membawa ke sekolah itu karena tadi untuk mengurangi sampah-sampahnya. Oke, kayaknya sudah cukup nih Bu. Cukup sepertinya bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih banyak ya ininya. Oke teman-teman, jadi betul sekali ya yang namanya P5 itu tidak harus ke produk, tetapi kita akan menanamkan karakter-karakter yang tujuannya nanti ke profil belajar Pancasila itu tercapai. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.